Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer untuk kita semuanya. Apa kabar di hari ini? Tentunya ya hari-hari kabar yang baik ya, yang kita tunggu, yang kita nanti-nanti, yang kita harapkan yaitu hasil daripada sesuatu pekerjaan kita. Nah, terus kemudian hasil dari semuanya yang kita gadang-gadang, yang kita angan-angan, yang kita tuju ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita ya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Nah, rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, salam ceketer semuanya, tetap semangat. Meskipun ya di suatu daerah kemarin di mana itu? Di Jawa Timur itu harga telur tidak ketemu dengan harga pakan ya. Harusnya gimana ya? Disitulah kita peternak kita diuji harus pinter-pinter kita mencari akal, pinter-pinter kita untuk mensiasatinya. Nah, rekan-rekanku semuanya, hari ini tepat di hari kemarin tanggal 16, hari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sudah 4 hari ini. Ada beberapa rekan-rekan mungkin yang belum tahu, Pak, cara bolak-balik telurnya itu seperti apa. Ini sebenarnya di video-video saya itu ada. Makanya ya jangan lupa di subscribe lah agar supaya kita sama-sama tahu gitu loh apa yang saya upload. Kalau di subscribe kan nanti kan ada notifikasi pemberitahuannya. Apakah memang kita membolak-balikkan telur ini harusnya dibolak-balik satu persatu seperti ini? Nah, ataukah seperti apa, kan kita kan kadang-kadang kan apa ya, bingung juga ya. Kok telur harus dibolak-balik? Apakah bolak-baliknya itu harus dibolak-balik satu, ganti lagi, terus ini seperti ini lagi gitu kan? Rasanya kok kelamuan ya gitu. Coba dekat ke sini kameranya tuh. Nah ini guys, kalau kita mau bolak-balik itu bukan kayak gini terus dibalik, terus ini nanti satu lagi dibalik lagi kayak gitu, terus nanti ini dibalik lagi, ini dibalik lagi, disusun lagi, seperti ini enggak juga, semuanya enggak kayak gitu. Yang penting sih semuanya bergerak ya, yang penting semuanya itu bergerak gitu. Nah, gerak seperti ini saja, jadi tidak perlu kita bolak-balik semuanya itu kapan selesainya, karena ini kan kapasitas ini 1000 butir ya kemarin itu ya. Kalau kita bolak-balik satu persatu ya kapan selesainya, terus kapan kita istirahatnya gitu loh kalau 1000 harus dibolak-balik. Nah, ini kemarin ceritanya 1000 butir ini kemarin ceritanya itu. Jadi ini kita tujuan dibolak-balik. Nah, ini rekan-rekan juga banyak yang tanya sih. Tujuan dibolak-balik itu kenapa, Pak? Karena gini, kalau ini nih kalau di center ini sudah ada hasil embrionya. Agar supaya tidak lengket ya untuk kalau dibolak-balik. Kalau tidak dibolak-balik seperti apa, Pak? Ya kurang efektif juga hasil tetasnya gitu loh. Kalau tidak dibolak-balik. Makanya kalau bisa memang ya harus dibolak-balik memang, bukannya kita, sedangkan yang mesin-mesin yang full otomatis itu aja di setiap satu jam, di setiap 3 jam sekali itu eraknya kan bolak-balik bergerak dia. Intinya dalam sehari itu berapa kali, Pak? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya di video-video saya itu ada membolak-baliknya seperti apa. Ini apakah ini tidak kepadatan, Pak? Ya sebenarnya ini kan ada longgar di sini, ada celah longgarnya. Nah, ini kan ada longgarnya ini di sini ini. Ini sebenarnya celah-celah longgar itu kan di sini. Kenapa harus ada celah longgar? Karena kan di bawah kan air. Nah, ini di bawah ini kan air ini. Di bawahnya air, jadi kalau bisa ada celah-celah longgar di sini.
Supaya apa? Supaya kita membolak-balikkan itu mudah, dan juga tujuannya longgar itu agar supaya air yang ada di bawah ini kan air yang ada di bawah ini dia itu uapnya naik gitu. Nah, jadi disitulah dibutuhkan apa namanya, dibutuhkan uapnya itu agar supaya dia naik, terus kelembapannya ada gitu. Kalau tidak ada air Pak, waduh, kalau nggak ada air ya nggak bakalan netas. Kalau air itu sudah harus pasti ada. Kalau nggak ada dia yang nggak bakalan netes, cuman kan mungkin kurang ini ya, kurang efektif ya, kurang bagus daya tetasnya, dan juga ya mungkin nanti begitu dia kekurangan lembab, ya dia pasti begitu nanti mau netes, begitu nanti cangkangnya mau keluar, begitu nanti paruhnya mau keluar netes, itu biasanya mati di dalam, biasanya apa ya, dia biasanya paruhnya ini keluar, dia langsung mati kalau itu kurang kelembapan, karena ya mungkin dehidrasi ya di dalam itu, jadi sehingga dia panas. Nah, ketika mungkin rekan-rekan juga menetaskan itu suhu apa namanya, kelembapan kurang naik Pak, cara naikkan gimana? Disemprot aja. Ada itu di video saya itu untuk menaikkan kelembapan itu seperti apa, itu ada. Dan kelembapan ya memang harus diukur dengan menggunakan alat yang namanya hygrometer. Nah, rekan-rekanku semuanya, banyak sih sebenarnya kendala-kendala dalam menetaskan itu seperti apa, terus hasil yang bagus itu harus seperti apa, itu ada itu sebenarnya di video-video saya itu ada. Nah, untuk itu yang belum subscribe ya ayo di-subscribe agar supaya ya kita sama-sama di sini, ajangnya kita sama-sama untuk belajar guys, bukan berarti saya yang paling pinter, saya yang paling ngerti, ya semuanya kita di sinilah ajangnya kita sama-sama belajar, sama-sama kita mencari pengalaman. Nah, ini ada yang kopong. Biasanya kalau yang kopong itu suaranya dia eh, agak kosong ya suaranya itu. Nah, itu ada yang kopong gitu. Kita cari yang kopong itu yang di mana. Biasanya nah, ini. Nih, ini pasti ada yang kopong ini kalau seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini kalau seperti ini sudah tidak bisa lagi. Mendingan dipinggirkan saja. Karena apa? Retaknya ini biasanya kurangnya dari pakan ini, penyebabnya dari pakan. Pakannya kekurangan mineral. Jadi di situ kekurangan mineral, kita senggol sedikit seperti ini, cangkangnya tipis. Jadi harus hati-hati ketika kita membolak-balikkan telur, menggeser telur seperti ini, kita harus hati-hati, harus pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan benturan terus sehingga dia banyak yang retak, banyak yang pecah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mutar-mutar seperti ini ya, kalau bisa jangan terlalu kuat ya. Kalau kita terlalu kuat nanti berbenturan antara telur dengan telur sehingga menimbulkan lubang pada telur, karena biasanya kalau telur ini sudah masuk ke dalam mesin itu gimana ya, rentan dengan pecah, karena itu tadi cangkangnya itu kan makin tambah hari, makin deket hari menetas, itu cangkangnya semakin lembut, dia semakin apa ya, cangkangnya itu semakin lunak gitu. Jadi agar supaya kita lebih berhati-hati di dalam kita membolak-balikkan telur itu tadi. Kalau kita tidak hati-hati kawan, nah begitu berbenturan seperti ini nanti akan menimbulkan, nah,
akan menimbulkan suara yang dimana di situ ada telur kopong, yang telur yang berlubang gitu. Penyebabnya apa Pak? Ya sebenarnya ini nih dari pakan biasanya. Cangkang telur ini kurang tebal. Nah ini. Nah ini kalau suaranya yang kayak gitu, ini pasti di antara dua ini pasti ada yang bolong. Nah ini kan, ini bolong. Nah ketahuan. Jadi kita adu seperti ini, suaranya itu kan ada yang bolong. Itu ketahuan. Nih guys. Nah, kalau sudah seperti ini ya ini sudah tidak bisa lagi netas. Penyebabnya apa? Ya itu tadi saya bilang di awal. Ini penyebabnya biasanya di pakan guys. Jadi semakin ke sini telur itu semakin semakin apa ya? Kerabangnya itu semakin eh lembek kayak apa ya? Semakin rapuh gitu nah. Semakin bertambah hari kerabangnya semakin rapuh. Nah, karena apa? Ya karena ya dari suhu hangatnya ini tadi. Jadi makin ke sini dia makin rapuh, terus dari situlah kita harus berhati-hati dalam kita menggeser telur seperti ini, itu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi benturan yang kuat, terjadi benturan yang keras di situ. Nah, rekan-rekanku semuanya, itulah tadi sedikit kita berbagi pengalaman di mesin tetas ya, karena ini sudah sekitar 4 hari atau 5 hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga rekan-rekan yang baru belajar dan juga rekan-rekan mungkin yang baru menetaskan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan lupa di-subscribe dulu agar supaya kita sama-sama channel kita berkembang, usaha rekan-rekan semuanya berkembang. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ceketer.